Nah, dengan dia nyebut militer harus turun tangan tuh, itu dianggapnya tuh dia udah merencanakan makar tuh. Dia udah ngidein makar. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Aparat tuh kayak boleh main tembak gitu. Itu nggak akan dihukum tuh aparatnya tuh. Dibolehin sama presiden. Kita bahas update-update terbaru dari Asia Tenggara lagi. Setelah kemarin kita bahas sejarah perjudolan Kamboja, sekarang kita geser dikit nih ke Filipina. Dan karena banyak banget yang request minta bahas ini, jadi ya gue yakin lu pasti udah pada tahu lah kalau di Filipina tuh lagi ada kasus yang panas banget nih. Kasus perseteruan antara Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., sama wakilnya, Sara Duterte. Ya sebenarnya ini konfliknya tuh emang udah berlangsung lumayan lama sih ya. Udah pernah kita bahas juga kan beberapa bulan yang lalu kan. Tapi di kasus yang terbaru ini tuh masalahnya tuh emang jadi makin parah. Soalnya si wakil presiden, dia tuh ngeluarin statement yang berisi ancaman pembunuhan secara langsung ke presidennya. Ini edan kan? Ini gimana coba? Bukannya kerjasama ngebangun negara, malah ancem-anceman. Bahkan nih, setelah gue baca-baca beberapa berita terbarunya, ada kekhawatiran kalau keributan dua dinasti politik ini bakal berujung ke kudeta militer. Waduh, sampai bawa-bawa militer. Tapi emang apa sih alasan Sara Duterte ngeluarin statement yang bikin gaduh ini? Terus gimana nih respon pemerintah Filipina ngelihat ancaman ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa wakil presiden Filipina ngancam ngebunuh presidennya. Di Learning by Googling. Ya, buat yang mungkin belum tahu, sebelum terjadi ribut-ribut kayak sekarang, sebenarnya hubungan dua keluarga raksasa politik di Filipina ini tuh cenderung adem ayem ya. Ya soalnya kalau nggak adem ayem, nggak mungkin dong mereka bikin koalisi terus nyalon jadi capres-cawapres di pemilu tahun 2022 kemarin. Dan bisa dibilang hubungan kedua keluarga ini tuh awalnya tuh sama-sama menguntungkan. Soalnya waktu pemilu presiden dan wakil presiden kemarin, mereka tuh bisa menang telak dari lawannya. Yang presidennya menang telak, yang wakilnya juga menang telak. Kan kalau di pemilu Filipina kan kita nyoblosnya satu-satu ya. Kita nyoblos presiden sendiri, nyoblos wakil presiden sendiri. Nah itu mereka masing-masing menang telak tuh. Walaupun cukup banyak juga ya yang mengecam kemenangan ini, soalnya kampanye Marcos Duterte tuh dianggap cenderung nyebar hoax. Hoax tentang sejarah orang tuanya Bongbong Marcos, yang jadi dianggap kayak pahlawan nasional gitu. Sama dikecam gara-gara kebanyakan joget-joget juga kampanyenya. Tapi ya mau gimana, ternyata cara itu efektif kan di sana. What convinced you to ultimately vote Marcos? Sarili ko lang, sariling paniniwala. I saw on Facebook. And how about all of the reports saying that the family had stolen money from the Philippines? What do you think of that? Nag-research naman ako. Parang inakusa lang sa kanila yan para sa mamaintingin ng Pilipino. Oh iya, ini mungkin masih ada yang belum tahu nih kalau Presiden Filipina sekarang, Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos, dan Wakil Presiden Sara Duterte, mereka tuh sama-sama anak dari mantan pemimpin Filipina. Kalau Bongbong Marcos dia tuh anak dari Ferdinand Marcos, yang dikenal sebagai pemimpin diktator Filipina, yang kelakuan istrinya tuh nauzubillah hedonnya. Sementara kalau Sara Duterte, dia adalah anak dari mantan Presiden Filipina sebelumnya, Rodrigo Duterte, yang terkenal dengan omongannya yang kasar dan suka ceplas-ceplos. Nah, walaupun koalisi dua dinasti politik ini tuh kelihatannya kuat banget karena emang dua-duanya tuh punya masa pendukung yang gede dan loyal banget, tapi sebenarnya koalisi ini tuh nggak dibangun di atas pondasi yang kuat. Kalau menurut AP News, jauh sebelum ribut-ribut sekarang, mereka tuh udah bilang kalau ada banyak banget perbedaan pandangan krusial yang berpotensi bikin koalisi ini jadi hancur. Dan ternyata sekarang terbukti nih. Dan sebenarnya terkait masalah ini tuh udah pernah gue bahas di video gue yang ini ya. Tapi karena ada info-info baru dan biar ceritanya lebih runut, jadi ya gue coba jelasin dikit lagi deh di sini deh. Nah, masih menurut AP News disebut, salah satu perbedaan krusial antara dua keluarga ini adalah kecenderungan mereka memilih negara aliansi. Ya kan kalau dinasti keluarga Marcos kan emang dari dulu dikenalnya kan deket banget sama Amerika kan. Sementara kalau keluarga Duterte, waktu dulu mereka ngejabat, mereka tuh cenderung lebih suka ngebangun aliansi sama Cina. Makanya kalau mungkin lo ingat di video kita yang ngebahas soal ketegangan di Laut Cina Selatan, itu kan Amerika tuh belakangan ini kan jadi punya akses lagi ke pangkalan militer Filipina di sana. Yang ngebikin posisi Cina jadi makin gak aman. Nah, keputusan Presiden Bongbong Marcos buat ngasih akses ke Amerika ini tuh ditentang banget sama Rodrigo Duterte dan pendukungnya. Yang emang selama ini dikenal lebih dekat sama Cina dan cenderung anti-Amerika. Dan perbedaan sikap dalam memilih aliansi inilah yang jadi salah satu bibit awal ketegangan dua keluarga ini.
Ya emang bener-bener beda haluan banget nih ya. Satu Amerika, satu Cina. Ya mau gimana coba? Dan hubungan koalisi dua keluarga penguasa ini jadi makin retak waktu Rodrigo Duterte, mantan presiden Filipina di periode sebelumnya, tiba-tiba diperiksa sama Komite Legislatif Filipina dan ICC, International Criminal Court. Diperiksa gara-gara apa? Gara-gara dugaan kejahatan kemanusiaan yang dilakuin sama Rodrigo Duterte selama ngejalanin kebijakan perang Narkopski. Ini buat yang mungkin belum tahu, jadi Rodrigo Duterte tuh selama dia ngejabat, dia tuh dikenal sebagai presiden yang keras banget sama peredaran Narkopski. Bahkan hasil penyelidikan nyebut kalau Presiden Duterte dia tuh nggak segan buat langsung eksekusi orang-orang yang diduga terlibat sama kejahatan Narkopski. Dieksekusi tanpa lewat pengadilan. Jadi di zamannya Duterte tuh kalau udah urusan Narkopski, aparat tuh kayak boleh main tembak gitu. Itu nggak akan dihukum tuh aparatnya tuh, dibolehin sama presiden. Nah tapi gara-gara ini nggak jarang perang Narkopski ini tuh justru memakan korban dari orang-orang yang nggak bersalah, dari masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Jadi banyak banget tuh kasus salah tembak waktu itu. Dan waktu Duterte ngejabat, Filipina tuh emang sempat narik diri dari ICC. Soalnya kalau menurut Duterte, ICC tuh cuma ngerecokin kebijakan dia doang buat merangin Narkopski. Jadi kalau menurut dia, ICC tuh ngebantu enggak, bikin ribet iya. Makanya akhirnya cabut tuh Filipina dari ICC. Nah tapi waktu Bongbong Marcos ngejabat jadi presiden, dia mutusin Filipina buat join lagi sama ICC. Makanya langsung ngamuk tuh Duterte di situ. Apalagi kan terus dari situ ICC kan jadi ngadain penyelidikan terkait potensi pelanggaran HAM selama masa perang Narkopskinya Duterte tadi kan. Ya makin kesel lah Duterte di situ sama Marcos jadinya. Duterte tuh jadi kayak gara-gara lu join ICC lagi nih, akhirnya malah gue yang diselidikin. Dan ya udah makin runyam deh itu hubungan mereka. President Ferdinand Marcos Jr. says his administration will not block the International Criminal Court if former President Rodrigo Duterte wants to be investigated for its alleged crimes against humanity during his war on drugs campaign. Kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Nah terus selain bapaknya, selain Rodrigo Duterte, Sara Duterte, si wakil presiden yang juga ngejabat sebagai menteri pendidikan, dia juga tuh terkesan berusaha disudutkan sama Bongbong Marcos. Jadi di awal masa-masa kepemimpinannya, Presiden Bongbong Marcos tuh mutusin buat mangkas anggaran rahasia wakil presiden dengan alasan efisiensi anggaran. Tapi di saat bersamaan, anggaran rahasia buat presiden, buat dia sendiri, itu malah nggak dipangkas sama sekali tuh. Jadi kan terkesan nggak adil kan? Emang anggaran rahasia tuh apa? Anggaran rahasia tuh simpelnya anggaran yang disiapin buat kegiatan dan operasi rahasia dan intelijen negara yang dihandle sama presiden maupun wakil presiden. Nah, anggaran ini yang buat wakilnya itu dipangkas tuh sama Bongbong Marcos. Tapi yang buat presidennya nggak sama sekali, tetap sama kayak biasa. Dan pas ditanya alasan kenapa Bongbong Marcos mau motong anggaran wakilnya, dia bilang soalnya menurut dia, anggaran wakilnya tuh terlalu besar dan terlalu boros. Soalnya lu bayangin aja, waktu baru 11 hari ngejabat, Filipina tuh udah ngegelontorin duit sampai 2,2 miliar US dollar. Cuma buat anggaran rahasia Wapres Sara Duterte doang. Gila juga nih. Nah makanya Bongbong Marcos tuh pengen banget mangkas budget ini biar nggak terlalu makan anggaran negara. Tapi terus di sisi lain keluarga Duterte nggak terima sama keputusan ini. Dan ya udah makin retak deh tuh hubungan. The amount is correct. Yes, the amount is correct, and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022. Dan masalah jadi makin memanas waktu masalah anggaran rahasia ini dibawa ke DPR-nya Filipina, yang kebetulan dipimpin sama Martin Romualdez, sepupunya Bongbong Marcos. Gara-gara ini jadi banyak yang curiga, jangan-jangan pengurangan anggaran ini tuh bermuatan politis nih, nggak murni demi mengurangi pemborosan doang. Dan setelah beberapa bulan ribut, di bulan Juli 2024, Sara Duterte akhirnya ngundurin diri dari kabinet Bongbong. Dia mundur tuh dari jabatan Menteri Pendidikan. Jadi cuma ngejabat Wapres doang dia akhirnya sekarang, Menteri Pendidikannya udah enggak. Dan setelah dia berhenti jadi menteri, kalau menurut Nikkei Asia, Sara Duterte ini jadi sering banget ngeluarin statement-statement kontroversial buat narik simpati masyarakat. Sama kayak yang suka dilakuin bapaknya dulu. Dan di antara semua statement dia, salah satu statement yang bikin geger adalah waktu dia bilang dia bakal ngegali kuburan Ferdinand Marcos Senior dan ngebuang jasadnya ke laut. Ini ringan banget nih Rahang nih.
Kenapa dia sampai ngomong gitu? Kalau menurut Inquirer.net, statement kemarahan ini tuh dilontarin sama Sara Duterte sebagai balasan dan sebagai pengalihan. Pengalihan atas kasus penyelewengan dana yang dia lakuin selama ngejabat sebagai Menteri Pendidikan. Terus mereka sempat juga ribut gara-gara Bongbong Marcos berencana buat ngelakuin amandemen, ngelakuin perubahan ke Konstitusi Filipina tahun 1987. Ada rencana ngubah undang-undang dasarnya Filipina. Dan pas ditanya kenapa dia mau ngerevisi itu, mau ngubah itu, Bongbong bilang soalnya Konstitusi Filipina tahun 1987 tuh itu udah nggak cocok sama kondisi dunia saat ini yang ekonominya tuh basisnya tuh globalisasi. Dia mikirnya ini kalau undang-undang dasarnya nggak diubah, Filipina nggak bakal maju-maju nih, stuck aja di situ ekonominya. Makanya akhirnya itu mau diubah sama Bongbong Marcos biar investor jadi makin tertarik buat invest di Filipina. Dan ini kan terdengar, terdengar bagus ya sekilas ya. Tapi sama keluarga Duterte, niat ngubah konstitusi ini tuh dinilai cuma akal-akalan Bongbong Marcos buat memperpanjang masa jabatan dia sebagai presiden. Jadi Rodrigo Duterte nyebut kalau undang-undang baru yang disiapin sama Bongbong Marcos tuh itu berpotensi dimanfaatin buat ngubah sistem politik. Dimanfaatin buat ngehapus batasan masa jabatan termasuk masa jabatan presiden. Jadi Bongbong bilangnya perubahan undang-undang ini tuh demi masa depan negara. Tapi Duterte ngerasanya, enggak, ini mah buat nguntungin lu aja ini. Bahkan gara-gara ini, Duterte tuh sampai ngasih ultimatum ke Bongbong. Dia bilang, kalau undang-undang dasar Filipina tetap diubah, jangan kaget kalau nasibmu akan sama seperti ayahmu. Digulingkan oleh rakyat. Gila, ini kalau kayak gini jatuhnya udah ancaman makar gak sih? Marcos Jr. are at loggerheads over amending the Constitution. Marcos Jr. says amendments are focused on easing foreign investments. The president backs these provisions to spur the economy. However, Duterte has accused Marcos Jr. of amending the Constitution to stay in power. Terus dari situ sempat juga tuh mereka tuduh-tuduhan make narkopski. Jadi Duterte nuduh Bongbong make narkopski, terus Bongbongnya ngejawab, dia kali itu yang make. Gila ya, level pemimpin negara loh ini loh, berasa kayak adu bacot anak SD anjir. Dan yang paling terbaru ya yang di akhir bulan November 2024 ini, waktu Sara Duterte lagi-lagi ngeluarin statement kontroversial. Dia bilang, jangan khawatir dengan keselamatan saya. Saya sudah bicara dengan seseorang. Dan saya bilang, jika saya terbunuh, bunuh saja Bongbong Marcos, Liza Araneta, dan Martin Romualdez. Saya tidak bercanda ya, saya tidak bercanda. Jangan berhenti sampai kamu membunuh mereka. Dan dia sudah bilang, iya. Anjir, ini kan berarti dia udah ngerencanain pembunuhan ya. Dia kan tadi kan kayak ngomong ke pembunuh bayaran ya. Dia kan kayak, kalau buat sampai mati, lu bunuh si ini ya. Kayak gitu kan. Dan gilanya statement ini tuh disampaikannya ke media loh. Bener-bener disampaikan di depan publik. Tapi kocaknya nih, waktu coba dikonfirmasi, ini Sara Duterte sampai ngomong gitu, emang ada ancaman pembunuhan ke dia apa gimana? Sara Duterte tuh sama sekali nggak nyebut ada ancaman ke dia loh. Jadi dia sendiri tuh nggak bisa ngebuktiin kalau ada ancaman keselamatan ke dirinya. Tapi terus dia bilang di media, dia koar-koar, nanti kalau gua dibunuh, tolong bunuh si ini ya. Padahal nggak ada yang ngancam mau bunuh dia sama sekali. Pure suuzon aja ini. Ngurus negara kayak main Among Us, jir, modal suuzon. Sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Terus selain statement dia tadi, Sara juga sempat bikin postingan di Facebook yang isinya tuh kurang lebih, negara ini akan hancur jika dipimpin oleh orang yang tidak becus menjadi presiden dan tukang bohong. Ini wapres loh ini loh, ketikannya di sosmed kok begitu banget ya. Untung wapres sana tuh, bukan wapres kita. Dan kalau menurut Al Jazeera, statement-statement tadi tuh dilontarkan Sara Duterte setelah mantan kepala stafnya ditahan. Setelah dipanggil DPR buat jadi saksi kasus penyelewengan dana. Gara-gara ini Sara Duterte ngerasa tersudut, ya udah akhirnya dia bikin gaduh tuh di sosmed buat berkilas sekaligus ngalihin fokus masyarakat. Dipercayanya gitu kalau menurut Al Jazeera. Terus respon pemerintah Filipina gimana? Nah ini nih, jadi kalau selama ini statement-statement dari keluarga Duterte tuh cenderung nggak dianggap serius atau nggak pernah ditanggepin, nah ini kali ini beda nih. Di dalam video resmi yang dirilis, Presiden Bongbong Marcos nyebut kalau
dia bakal ngerespon dan ngelawan segala sesuatu yang dia anggap sebagai ancaman yang mengganggu. Dan walaupun di video itu dia nggak nyebut secara spesifik siapa yang dia maksud, tapi udah jadi rahasia umum tuh di sana kalau video ini dimaksudkan buat ngerespon statementnya Sara Duterte. Terus Bongbong juga bilang, jika merencanakan pembunuhan presiden saja bisa semudah itu, bagaimana kita bisa menjamin keamanan rakyat? Ya nggak salah juga sih. Dan kalau menurut Asia Nikkei, beberapa hari setelah ngeluarin statement kontroversialnya, Sara Duterte tuh langsung diperiksa sama Biro Investigasi Nasional Filipina. Dan tindakan ini dilakukan soalnya kantor kepresidenan Filipina memperlakukan ancaman yang dilontarkan sama Sara Duterte ini sebagai masalah keamanan nasional. Jadi bener-bener dianggap serius nih, makanya akhirnya diselidikin lebih lanjut. Terus Ketua DPR Filipina juga, Martin Romualdez, yang namanya juga masuk ke list orang-orang yang diancam dibunuh sama Sara Duterte, dia nyebut kalau apa yang dilakukan sama Sara ini merupakan bentuk serangan ke demokrasi. Jadi ya dari respon pemerintahnya nih bener-bener kelihatan ya kalau ucapan Sara Duterte waktu itu tuh bener-bener dianggap serius sama negara. Pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Dan gara-gara omongannya itu juga akhirnya di Filipina sekarang tuh mulai bermunculan rumor-rumor soal pemakzulan Sara Duterte sebagai wakil presiden Filipina. Bakal diturunin tuh dia tuh dari jabatannya. Dan alasan yang memperkuat biar pemakzulan Sara Duterte ini segera dilakukan adalah statement yang sempat dikeluarin sama bokapnya. Sempat dikeluarin sama Rodrigo Duterte. Statement apa tuh? Jadi ternyata Rodrigo Duterte tuh sempat juga ngeluarin statement yang mengarah ke tindakan makar. Jadi beberapa lama sebelum statement anaknya, dia tuh sempat ngeluarin statement yang kurang lebih nyebut kalau kondisi Filipina saat ini tuh cuma bisa diselesaikan kalau militer turun tangan. Nah dengan dia nyebut militer harus turun tangan tuh itu dianggapnya tuh dia udah merencanakan makar tuh. Dia udah ngidein makar dan dianggapnya ini berbahaya. Tapi ini gue ngelihatnya keluarga Duterte nih tiap mereka ngasih statement itu bukannya nyelesain masalah, malah bikin masalah tambah runyam ya. Dan masalahnya lagi, ini kan bukan ancaman makar yang pertama nih dari Duterte nih. Soalnya kalau lu inget kan tadi di tahun yang sama, masih di tahun 2024 pas ada isu-isu undang-undang Filipina mau direvisi, Duterte tuh kan sempat ngancem bakal makar kan. Dia sempat ngancem bakal ada revolusi dari rakyat. Ya dalam setahun ada 2 kali bilang mau makar, ya jelas ini dianggap bahaya lah sama negara. Makanya kenceng banget tuh rumor-rumor yang bilang kalau Sara Duterte tuh mau dimakzulkan. Tapi ya sampai gue bikin video ini belum ada update-nya lagi nih. Apakah Sara Duterte bakal bener-bener dimakzulkan atau enggak? Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah pantas si Sara Duterte ini, si wakil presiden ini dimakzulkan atau masih batas wajar omongannya? Gimana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, tapi di update terakhirnya nih, akhirnya Marcos malah minta semua pihak buat nyuekin aja statement dari Sara Duterte. Gak usah dituntut, gak usah digimana-gimanain, cuekin aja udah. Soalnya menurut dia, itu tuh cuma bakal ngedistract pemerintah dari pekerjaan utama mereka. Jadi ya udah, mending cuekin aja, fokus kerja aja, gak usah buang-buang waktu di situ. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? Oke, sekian Learning by Going kali ini tentang apa yang terjadi di Filipina. Kenapa wakil presiden Filipina ngancam ngebunuh presidennya. Dan ini apa ya? Kayak aneh sih ya, bisa wakil presiden sama presiden ribut sampai segininya tuh. Apa coba? Harusnya tuh kerjasama membangun negara loh mereka loh. Ini malah ribut sendiri-sendiri. Aduh. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.